Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiati dengan NIM C1B0191135 dari kelas R004, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai diagnosis organisasi. Menciptakan diagnosis efektif dari proses organisasi itu mendiagnosa organisasi merupakan salah satu komponen utama dalam melakukan perencanaan perubahan. Diagnosis adalah proses untuk mengerti suatu fungsi dari arus sistem, yang pada kegiatan tersebut melibatkan pengumpulan informasi bersangkutan tentang operasi organisasi yang sedang berjalan, meneliti data tersebut, dan menggambarkan penarikan kesimpulan untuk peningkatan dan perubahan yang potensial. Hal ini organisasi untuk mendesain intervensi yang sesuai. Kemudian, hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan diagnosa organisasi. Yang pertama, nilai dan kepercayaan etis yang mendasari pengembangan organisasi menyatakan bahwa anggota organisasi seluruhnya dan agen perubahan harus dilibatkan dalam menemukan faktor penentu dari efektivitas organisasi sekarang. Yang kedua, model diagnosa medis juga menyiratkan suatu yang salah dengan pasien dan membutuhkan sesuatu untuk membongkar penyebab penyakit. Dalam kasus ini, di mana organisasi mempunyai masalah spesifik, diagnosa dan mengorientasikan masalah, mencari pertimbangan untuk masalah. Dalam pengembangan organisasi, diagnosis digunakan dengan sangat luas seperti dalam yang digunakan dalam definisi medis. Diagnosa organisasi merupakan proses kolaborasi antara anggota organisasi dan konsultan pengembangan organisasi dalam mengumpulkan informasi yang bersangkutan. Tahapan-tahapan mendiagnosis: tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur manusianya, peralatan, data utama yang diperlukan, fungsi utama tiap unit organisasi, peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, proses pengambilan keputusan, serta tindakan dalam masing-masing unit. Kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu dalam organisasi. Model diagnosis. Salah satu contohnya ada force risk analysis, di mana analisis medan gaya banyak digunakan dalam manajemen perubahan dan dapat untuk digunakan membantu memahami sebagian besar proses perubahan dalam organisasi. Yang kedua ada Leavitt model, di mana dirancang oleh Harold pada tahun 1965, yang merupakan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara faktor-faktor kunci dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada Like System, di mana dimensi organisasi dalam kerangka kerjanya meliputi motivasi, komunikasi, interaksi, serta pengambilan keputusan. Kemudian ada Open System Theory, di mana banyak model diagnosis organisasi yang akan dibahas bergantung pada gagasan abstrak tentang teori sistem terbuka sebagai asumsi dasar. Dan Weisbord mengusulkan 6 kategori besar dalam model kehidupan organisasinya, termasuk tujuan, struktur, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme yang membantu. Yang pertama, nilai dan kepercayaan etis yang mendasari pengembangan organisasi menyatakan bahwa anggota organisasi seluruhnya dan agen perusahaan harus dilibatkan dengan menemukan faktor penentu dari efektivitas organisasi sekarang. Dengan cara yang sama, kedua-duanya harus dilibatkan dengan aktif di dalam pengembangan intervensi yang sesuai dan menerapkannya. Organisasi mempunyai masalah spesifik, diagnosa dapat mengorientasikan masalah, mencari pertimbangan masalah. Dalam hal ini, agen perubahan harus mampu mencari untuk membongkar area spesifik untuk pengembangan masa departemen yang efektif. Kemudian, di dalam diagnosa terdapat umpan balik, yaitu umpan balik merupakan teknik intervensi dalam mengukur dan memperbaiki efektivitas organisasi dengan mengusahakan umpan balik dari beberapa kelompok lain. Jika suatu organisasi kesulitan dalam bekerja dengan organisasi eksternal, dapat mencari bantuan pada unit tersebut untuk memahami dan menyesuaikan apa yang berjalan salah dengan dalam hubungan tersebut. Sistem imbalan merupakan sistem insentif dan imbalan organisasi yang kuat untuk meningkatkan karyawan dan kinerja kelompok. Seperti penghargaan juga dapat menghasilkan tingkat tinggi kepuasan karyawan. Pengembangan
tradisional telah bergantung pada imbalan intrinsik seperti pekerjaan diperkaya dan kesempatan untuk pengambilan keputusan untuk memotivasi karyawan kinerja. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.